Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakiawan, NIM 114.008 dari DL22 asal Madiun dari blok 8 praktikum SIL. Di sini saya akan memperagakan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan di acara ke-7 kali ini. Jadi untuk yang pertama, alangkah baiknya kita membuka dari aplikasi QG sendiri. Kemudian kita tekan bagian vektor, kita bagian raster, kemudian kita tekan yang georeferencer, lalu kita klik file, lalu kita tekan open raster. Kemudian kita tekan file, open raster, kemudian kita cari petanya. Nah, setelah muncul petanya seperti ini, kemudian kita tekan bagian add point, lalu kita zoom pada bagian yang akan kita seperti ini. Nah, lalu kita masukkan untuk X nya 55, 0 nya 4 kali, kemudian untuk yang bagian Y 918, 4 kali, kemudian kita tekan OK. Nah, kemudian muncul angka seperti ini. Kemudian kita lakukan kembali pada bagian selanjutnya yang paling bawah di bagian kanan. Lalu kita tambahkan dengan add point, kita sejajarkan, lalu kita tulis bagian X nya 59, 04 kali, kebanyakan, kurang 1. Kemudian untuk yang Y 9135. Nah, kemudian setelah ini kita tekan OK. Nah, kemudian setelah kita OK, kemudian kita tekan bagian transformation setting, lalu kita sesuaikan, pastikan ini tuh adalah WGS yang 49S, lalu jangan lupa linear dan lain-lain. Set target resolution sama load in CGS itu harus gini. Kemudian outputnya kita beri nama lalu kita tekan, kemudian tekan save. Lalu setelah seperti ini, pastikan ini set target sama load in nya kita centang, baru tekan OK. Nah, kemudian setelah kita tekan OK, kita tekan lagi start georeferencing. Nah, setelah sudah kita silang, kemudian ini kita silang juga, lalu kita discard. Oke, setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita klik layer, kemudian kita create layer, kita menggunakan new shapefile layer. Untuk namanya, sebentar, nama yang pertama adalah batas admin. Kemudian kita tekan save. Jangan lupa untuk ini kita ubah menjadi polygon. Kemudian namanya menjadi keterangan. Lalu kita lupa kita tekan add to fields list. Kemudian kita tekan OK.
kemudian lakukan hal yang sama dengan cara seperti tadi, create layer, kemudian kita tekan new shape file, kemudian kita ubah menjadi jalan. Oh, salah pencet. Kemudian kita tekan save. Pastikan untuk jalan kita gunakan line. Lalu ini 49S juga, nama kita ubah jadi keterangan. Lalu kita add to field, lalu tekan OK. Lakukan hal sama juga. Kemudian kita beri nama sungai. Kemudian kita tekan save. Jangan lupa ketukan line 49S, masuk ke keterangan, lalu kita add to field list, kan OK. Terakhir kan layer lagi, new shape file, kita masukkan namanya menjadi titik, tekan save. Jangan lupa untuk poin WGS nya 49 sama namanya keterangan. Setelah itu kita add to field, lalu tekan OK. Nah, setelah seperti ini, yang selanjutnya adalah kita tekan klik kanan pada batas admin, kemudian toggle editing, kemudian kita add polygon, kemudian kita bikin polygon pada bagian yang akan kita tentukan. Nah, kemudian setelah kita plotting, kita klik kanan tadi, kemudian muncul seperti ini. ID-nya kita beri angka 0, keterangannya biar seperti ini aja, lalu kita tekan OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita tentukan, klik kanan lagi, kemudian kita bagian properties, lalu kita tekan simple fill. Untuk fill stylenya kita ubah menjadi no brush, kemudian stroke colornya menjadi warna merah, lalu kita kemudian kita ubah menjadi 1, kemudian kita tekan apply. Nah, seperti ini, lalu kita tekan OK. Lalu untuk pemotongannya kita menggunakan edit, lalu bagian split features, kemudian kita potong dengan cara dari luar keluar seperti ini. Nah, setelah kita potong seperti ini, kemudian kita klik kanan pada kita save dulu ding. Kemudian kita klik ini, lalu kita jalan, kita klik kanan, kita klik ini, kemudian kita bikin jalan. Sebentar.
id-nya kita buat 0, kemudian kita ubah menjadi namanya jalan arteri, kemudian kita akan oke. Kemudian kita buat lagi dengan cara kita cari lagi jalannya, pilih nama 0, coba menjadi jalan kolektor. Kemudian kita oke. Setelah itu kita cari lagi satu lagi jalannya, nah untuk ini kita beri nama jalannya adalah jalan arteri kembali aja. Kemudian kita tekan oke. Nah setelah seperti ini, kemudian kita save layer, lalu kita seperti ini. Kemudian kita masuk ke sungai sama toggle editing, lalu kita klik add line features, kemudian kita cari sungainya. Kemudian keterangannya kita beri nama sungai, lalu kita tekan oke. Kemudian di bagian sini dan di bagian sini. Setelah sudah, kemudian kita save, lalu kita matikan ininya, lalu kita masuk ke titik. Untuk titik sama, kita lakukan toggle editing, kemudian kita klik add point features,
kemudian kita beri tanda seperti ini. Untuk ID-nya 0 sama. Nah, setelah sudah seperti ini, kemudian jangan lupa kita save, lalu kita matikan ininya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik kanan pada batas admin, kemudian kita properties dulu. Salah. Kemudian kita klik kanan sebentar, open attribute table, kemudian kita toggle editing, kemudian kita klik seperti ini, lalu baru dikasih keterangan. Setelah sudah seperti ini, kemudian kita klik bagian save edit, lalu kita silang. Lalu kita silang, nah seperti ini. Kemudian kita masuk ke properties, lalu kita masuk ke simbol, kita masuk ke labeling dulu, kemudian kita masuk single. Untuk ininya masuk keterangan, untuk buffernya kita centang, teksnya jangan lupa kita ubah menjadi Times New Roman. Stylenya sama reguler. Untuk hurufnya kita ubah menjadi 12. Kemudian masuk ke formatting. Setelah seperti ini, kemudian kita masuk ke simbologi. Sebentar. Masuk ke simbologi, kemudian kita masukkan categorize, kemudian kolomnya keterangan, lalu kita klik classify. Jangan lupa kita masuk yang simple fill. Sebentar, masuk ke fill.
kita cari ladang. Lalu kita tekan OK. Kemudian untuk yang satunya kita ubah sesuai yang di RBI juga. Lalu kita tekan OK. Untuk terakhir bagian sawah, masuk ini, lalu kita tekan OK. Setelah ini kemudian kita klik bagian kemudian kita klik apply, baru kita tekan OK. Kemudian setelah seperti ini, kemudian kita masuk ke bagian jalan, kita klik kanan, masuk ke properties, kemudian kita masuk ke labels, kita masuk ke single labels. Untuk teksnya sama. Kemudian ukurannya 12 juga. Kemudian kita masuk formatting, buffernya kita centang, placementnya kita masukkan ke bagian curved, lalu kita masukkan online. Jalan rasa di labeling coba. Jalan rasa di labeling. Oh. Langsung simbologi wae. Satu. Rasa Ngajupi. Kemudian untuk ini kita masukkan ke sesuai yang sudah ditentukan. Salah. Kita tekan kategoris dulu. Lalu kita tekan keterangan. Astagfirullah, keterangannya mana? Nah, classify. Baru kita ubah satu-satu. Ini adalah jalan arteri, berarti kita cari sesuai jalannya. Kalau arteri ya arteri, kita pakai yang
Oke. Lalu ini adalah jalan kolektor. Jalan kolektor kita cari sesuai sama tadi. Kemudian untuk kolektor kita tekan OK saja. Lalu setelah sudah, langsung kita tekan apply, tes OK. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian sungai sama, masukkan, kemudian kita masukkan categorize, kolomnya keterangan, classify. Untuk sungai kita masukkan sesuai simbol RBI yang ada. Sudah. Lalu kita tekan apply, baru OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian untuk titik kita klik kanan sama properties. Jangan lupa kita masuk ke label, masuk ke single, teksnya kita ubah menjadi Times New Roman, hurufnya 12. Kemudian untuk formatting sama, buffernya draw buffer. Kemudian untuk placementnya kita menggunakan yang sama, around point. Setelah sudah, kita masuk ke simbologi, masuk ke categorize, kita classify. Sorry, belum keterangan dulu baru di classify. Untuk gereja kita cari simbol RBI nya. Seperti ini. Kemudian untuk kantor desa kita cari sesuai yang ada di sini. Kan oke. Terakhir kantor kecamatan. Tuh. Kan oke. Setelah sudah seperti ini, kita tekan apply. Sebentar, lupa ini saya keterangan dulu. Stop sama, kita apply dulu. Nah, setelah di apply lalu tekan oke. Sebenarnya kita lakukannya sama pada jalan, cuma ini lupa. Kita apply baru oke. Nah, seperti ini nanti. Nah, setelah seperti ini, kemudian
kita melakukan contouring. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita masuk ke layer, kemudian kita add layer, kemudian masuk ke add raster, add vector layer, kemudian masuk ke bagian sini. Untuk konturnya kita cari kemudian kita tekan kontur Madiun ini, lalu kita tekan open, lalu kita tekan add. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kita close. Nah, setelah kita close, langkah selanjutnya adalah kita akan merapikannya. Nah, caranya untuk merapikannya yaitu dengan cara seperti ini. Langkah yang pertama kita klik bagian vektor, lalu kita geoprocessing, kemudian kita masuk klip. Nah, di bagian klip ini jangan lupa input layernya ini, pastikan kontur Madiun ini, kemudian overlaynya batas admin, kemudian ini, kemudian kita klik save to file, beri nama kemudian kita save, kemudian kita masuk ke pastikan centang, kemudian kita klik run. Kemudian kita unchecklist seperti ini, lalu kita tekan close. Kemudian kita klik seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu kita melakukan labeling, kemudian kita atas, kemudian kita masuk ke open attribute tabel. Mana tabelnya? Nah, setelah itu kita klik bagian kemudian kita masuk ke editing, kemudian kita klik new field, kita beri nama Ika, untuk komennya kita kosongi, ini juga integer, lalu kita tekan OK. Nah, kemudian setelah ini kita klik bagian select by ini, lalu kita masukkan ini, lalu kita masukkan elevation, kemudian kita masukkan operator, kita masukkan persen, kita masukkan angka 40, kemudian kita close. Oh sebentar, select feature dulu, lalu kita close. Nah, setelah ini kita masukkan sini,
kita masukkan angka. Oh, belum. Fitnya kita masukkan ke IK. Nah, setelah masuk ke IK kita ubah ke angka 1. Lalu kita klik update selected. Kemudian kita deselect all. Kita klik apa nih? Kita klik invert selection. Kemudian kita ubah menjadi 0. Kita klik update selected. Kalau sudah, kemudian kita klik save di bagian save edit. Nah, kemudian kita silang seperti ini. Yes. Kemudian kita klik properties. Lalu kita klik labeling dengan cara rule based labeling. Lalu kita add rule. Kita masukkan IK. Kemudian filternya masukkan field and values. Kemudian kita masukkan IK. Setelah itu kita klik sama dengan. Kemudian kita tambahkan angka 0. Lalu kita tekan OK. Setelah itu kita klik ke bawah. Kita ubah teksnya seperti biasa. Kita ubah ke Times New Roman. Lalu kita ubah hurufnya menjadi 12. Terus kemudian untuk buffer buffernya kita ubah draw text. Kemudian placementnya kita masuk curve. Kemudian online. Setelah itu setelah sudah seperti ini kita klik OK. Lalu kita klik apply. Lalu kita OK. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita masuk ke labeling. Simbologi maksudnya. Berarti kita klik properties. Kemudian masuk ke simbologi. Pada bagian ini kita klik categorize. Kolomnya kita masuk ke elevation. IK. Kemudian kita classify. Untuk yang bagian awal kita masukkan bagian yang interval. Kita ubah menjadi warna oranye yang lebih seperti ini. Lalu untuk yang bagian bawahnya untuk bagian ini kita ubah menjadi 1. Lalu kita tekan OK. Lalu kita tekan apply, baru OK.
kemudian kita tekan the select seperti ini. Nah, setelah itu kita save dengan cara kita klik project, kemudian kita save as, kita beri nama lalu kita tekan save seperti ini. Nah, oke, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.